Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Agus Prayitno MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai teori belajar pengondisian klasik, koneksionisme, sosial, dan gestalt. Sebelumnya perkenalkan, kami terdiri dari Afifah Nur Hamidah dengan NIM 18080766042 serta Irfana Ulya dengan NIM 19080076039. Adapun pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yakni teori belajar pengondisian klasik, koneksionisme, sosial, dan gestalt. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yakni teori belajar pengondisian klasik. Teori belajar pengondisian klasik disebut juga dengan teori classical conditioning. Teori ini dicetuskan oleh Ivan Petrovich Pavlov, seorang ahli psikologi Rusia. Ia mempelopori munculnya proses conditioning responden atau conditioning klasik. Ia juga melakukan penelitian terhadap anjing, di mana Pavlov melihat selama pelatihan ada perubahan dalam waktu dan rata-rata keluarnya air liur pada anjing. Pavlov mengamati, jika daging diletakkan di dekat mulut anjing yang lapar, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Hal ini terjadi karena daging telah menyebabkan rangsangan kepada anjing secara otomatis meskipun tanpa latihan. Dalam percobaan ini, daging disebut stimulus yang tidak dikondisikan. Dan karena air liur yang keluar akibat adanya daging tersebut keluar secara otomatis, maka disebut dengan respon yang tidak dikondisikan. Dari eksperimen dengan menggunakan anjing tersebut, Pavlov menemukan hukum pengkondisian, yaitu yang pertama adalah pemerolehan atau acquisition, yaitu membuat pasangan stimulus netral dengan stimulus tidak bersyarat berulang-ulang hingga muncul respon bersyarat atau biasa disebut acquisition training, atau latihan untuk memperoleh sesuatu. Kemudian ada pemadaman atau extinction. Setelah respon terbentuk, maka respon akan tetap ada selama masih diberikan rangsangan bersyarat yang dipasangkan dengan rangsangan yang tidak bersyarat. Jika rangsangan tersebut diberikan dalam jangka waktu yang lama tanpa ada penguat, maka besar kemungkinan respon bersyarat tersebut menurun atau padam. Kemudian generalisasi dan diskriminasi, di mana respon bersyarat dapat dikenakan pada kejadian lain dengan situasi yang mirip. Gejala ini disebut dengan generalisasi stimulus, dan begitu juga sebaliknya dapat juga dilakukan pembedaan atau diskriminasi yang dikondisikan, yang dapat timbul melalui penguatan dan pemadaman. Selanjutnya, conditioning tandingan atau counter conditioning. Pada conditioning jenis ini, respon bersyarat yang khusus digantikan respon bersyarat yang lain yang baru dan bertentangan, tidak saling cocok dengan respon bersyarat sebelumnya. Misalnya, respon bersyarat berupa perasaan tidak suka diganti dengan respon bersyarat perasaan suka, sehingga reaksi tersebut dapat disebut dengan incompatible atau saling mengganti. Teori pengondisian klasik ini sama dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini identik dengan teori dari Ivan Pavlov karena di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa agar anak-anak kita tidak tergolong generasi yang lemah, maka kita dianjurkan agar bertakwa kepada Allah dan berkata-kata yang baik. Perintah agar orang tua bertakwa dan bertutur kata yang baik atau halus adalah bentuk pengkondisian lingkungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk kepada teori belajar yang kedua, yaitu teori koneksionisme. Teori koneksionisme merupakan teori yang dicetuskan oleh Edward Thorndike, seorang pendidik dan psikolog dari Amerika. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon.
Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sementara respon merupakan sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Hukum-hukum terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon menurut Thorndike ada 3. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect. Yang pertama, hukum kesiapan, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua, hukum latihan, yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga, hukum akibat, yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Nah, di dalam teori koneksionisme ini terdapat beberapa cara dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran dengan cara trial and error. Thorndike menyatakan pandangan bahwa tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan asosiasi-asosiasi antara persepsi terhadap stimulus atau peristiwa dan impuls-impuls saraf yang memberikan manifestasinya dalam bentuk perilaku. Thorndike percaya bahwa pembelajaran sering terjadi melalui rangkaian eksperimen trial and error. Thorndike mulai mempelajari dengan serangkaian eksperimen yang dilakukannya terhadap hewan. Hewan-hewan yang berada dalam situasi yang bermasalah mencoba untuk mencapai tujuannya, misalnya untuk mendapatkan makanan hingga sampai ke tempat yang dituju. Dari banyaknya respon yang mereka lakukan, mereka memilih satu, yaitu menjalankannya dan menerima akibatnya. Semakin sering mereka membuat respon terhadap suatu stimulus, maka semakin kuat juga respon tersebut menjadi terkoneksi dengan stimulus tersebut. Dari eksperimen inilah, Thorndike menyimpulkan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Itulah sebabnya teori koneksionisme ini disebut juga dengan SR Bond Theory dan SR Psychology of Learning. Kemudian yang kedua ada implementasi teori dalam pembelajaran. Teori penghubungan ini jika dikaitkan dengan pembelajaran yaitu dengan cara inquiry atau menemukan. Seperti seorang guru memberikan beberapa gambar dan diperlihatkan kepada siswa. Dengan melihat gambar, maka siswa akan menghubungkan gambar-gambar tersebut secara sistematis dalam benaknya. Siswa akan menemukan sebuah cerita baru yang dihasilkan dari menghubungkan gambar. Hal ini dapat mengasah otak siswa untuk berpikir menemukan sesuatu hal yang baru dari sebuah gambar. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan teknik menggunakan metode inquiry. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, mula-mula persiapkan ruangan tempat belajar yang nyaman dan variatif sehingga peserta didik tidak merasa jenuh. Tentukan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran yang akan berlangsung. Lalu, perhatikan perbedaan individual dan kelompok. Persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan yang dapat menunjang motivasi siswa untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan. Guru memperlihatkan gambar secara individual atau kelompok. Selama belajar berlangsung, perhatikan minat, keseriusan, ketekunan, keaktifan, dan kerjasamanya dalam mengamati dan merespon gambar yang diperlihatkan. Teliti kesukaran yang dialami siswa, serta adakan variasi belajar. Yang ketiga yaitu tahap penilaian. Selama pembelajaran berlangsung, guru melakukan koreksi dan penilaian terhadap proses pelaksanaan pembelajaran, baik dari kerjasama, keaktifan siswa dalam belajar, serta hasil kerjasama siswa. Berilah reward yang berupa hadiah atau pujian bagi siswa atau kelompok yang berprestasi. Nah, menurut teori koneksionisme atau teori Thorndike ini, hal yang penting dalam belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah perubahan yang ditampilkan dalam bentuk tindakan.
Teori belajar sosial yaitu merupakan teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini merupakan perluasan dari teori tradisional yaitu teori behavioristik. Nah, teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, akan tetapi lebih memberikan penekanan kepada efek-efek isyarat pada perilaku dan pada proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal yang mendasari teori pembelajaran sosial ini adalah manusia itu cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakupan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman yang tak terduga. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, akan tetapi lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Nah, asumsi awal tadi itu memberikan isi sudut pandang teoritis bagi Bandura dalam teori pembelajaran sosial, yaitu pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan, imitation, atau pemodelan, yaitu modeling. Dalam imitation atau modeling, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniruan yang hendak ia jalankan. Imitation atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Dalam imitation atau modeling terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Fungsi dari penguatan dalam proses modeling dan imitation ini yaitu sebagai fungsi informasi dan fungsi motivasi. Jadi manusia itu belajar melalui pengalaman mengenai apa yang diharapkan untuk terjadi, dan demikian mereka bisa menjadi semakin baik dalam memperkirakan perilaku apa yang akan memaksimalkan peluang untuk berhasil. Sehingga pengetahuan atau kesadaran manusia mengenai konsekuensi perilaku tertentu bisa membantu mengoptimalkan efektivitas suatu program pembelajaran. Selanjutnya yaitu proses-proses yang mengatur pembelajaran dengan modeling. Di antaranya yaitu ada perhatian, kemudian ada representasi, kemudian reproduksi perilaku, dan motivasi, juga reinforcement. Yang pertama yaitu mengenai perhatian. Faktor-faktor yang mengatur perhatian diantaranya yaitu yang pertama mengamati model yang padanya kita sering mengasosiasikan diri. Kedua yaitu model-model yang atraktif lebih banyak diamati. Individu harus mampu memberi perhatian pada model, kejadian, dan unsur-unsurnya. Jika individu tidak bisa memberikan perhatian yang tepat pada suatu model, maka tidak mungkin terjadi peniruan. Faktor-faktor penguatan kapasitas indrawi dan kompleksitas kejadian yang menjadi model merupakan faktor penting dalam proses perhatian ini. Kemudian yang kedua yaitu representasi. Agar pengamatan dapat membawa respons baru, maka pola-pola tersebut harus direpresentasikan secara simbolis di dalam memori. Proses menyimpan ciri terpenting dalam suatu kejadian sehingga bisa dipanggil kembali dan digunakan ketika diperlukan. Ciri-ciri yang tersimpan dapat dalam bentuk pengkodean yang membantu kita menguji cobakan perilaku secara simbolis. Kemudian yang ketiga yaitu produksi perilaku. Setelah memberi perhatian kepada sebuah model dan mempertahankan apa yang sudah diamati, kita akan menghasilkan perilaku. Individu mampu secara fisik melakukan perilaku tersebut. Beberapa pertanyaan tentang perilaku yang dijadikan model yaitu bagaimanakah saya melakukan hal tersebut? Sudah benarkah tindakan saya ini? Kemudian yang keempat yaitu motivasi dan reinforcement. Pembelajaran dengan mengamati paling efektif ketika subjek yang belajar termotivasi untuk melakukan perilaku yang dimodelkan.
Meskipun pengamatan terhadap orang lain dapat mengajarkan kita bagaimana melakukan sesuatu, akan tetapi mungkin kita tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan. Reinforcement dapat memainkan beberapa peran dalam modeling. Bila mengantisipasi bahwa kita akan diperkuat untuk meniru tindakan-tindakan seorang model, kita mungkin akan lebih termotivasi untuk memperhatikan, mengingat, dan mereproduksi perilaku itu. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dari teori belajar sosial. Jadi prinsip-prinsip dari teori belajar sosial itu ada 3, yaitu determinis resiprokal, kemudian yang kedua tanpa reinforcement, dan yang ketiga kognisi dan regulasi diri. Nah, yang pertama yaitu determinis resiprokal. Determinis resiprokal adalah konsep yang penting dalam teori belajar sosial Bandura yang menjadi pijakan Bandura dalam memahami tingkah laku. Teori belajar sosial ini memakai saling determinis sebagai prinsip dasar untuk menganalisis fenomena psikososial di berbagai tingkat kompleksitas, dari perkembangan intrapersonal sampai tingkah laku interpersonal serta fungsi interaktif dari organisasi dan sistem sosial. Kemudian yang kedua yaitu tanpa reinforcement. Menurut Bandura, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Akan tetapi, itu bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku. Orang dapat belajar melakukan suatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Kemudian yang ketiga yaitu kognisi dan regulasi diri. Konsep penting dalam belajar observasional adalah pengaturan diri. Bandura berhipotesis bahwa manusia mengamati perilakunya sendiri, mempertimbangkan itu terhadap kriteria yang disusunnya sendiri, dan kemudian memberi reinforcement atau hukuman pada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu teori belajar Gestalt. Teori belajar Gestalt ini merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh Max Wertheimer yang bekerja sama dengan kedua temannya yaitu Kurt Kafka dan Wolfgang Kohler. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat di lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Menurut ahli psikologi Gestalt, manusia bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau bereaksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya. Manusia itu adalah individu yang merupakan kebulatan jasmani dan rohani. Sebagai individu, manusia bereaksi atau lebih tepat berinteraksi dengan dunia luar dengan kepribadiannya dan dengan cara yang unik. Tidak ada dua orang yang mempunyai pengalaman yang benar-benar sama atau identik terhadap objek atau realita yang sama. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Dalam suatu fenomena terjadi dua unsur, yaitu objek dan arti. Objek merupakan sesuatu yang dapat dideskripsikan setelah tertangkap oleh indera. Objek tersebut menjadi suatu informasi dan sekaligus kita telah memberikan arti pada objek itu. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan pola ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Prinsip-prinsip dasar dari teori belajar Gestalt ini tuh ada dua, yaitu ada interaksi antara individu dengan lingkungan dan ada prinsip-prinsip pengorganisasian. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan lingkungan yang disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figure and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan berupa skill yang dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu
prinsip-prinsip pengorganisasian. Di sini terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama yaitu Principle of Proximity, yaitu organisasi berdasarkan pada kedekatan elemen. Yang kedua yaitu Principle of Similarity, yaitu organisasi berdasarkan pada kesamaan elemen. Kemudian ada Principle of Objective Set, yaitu organisasi berdasarkan pada mental set yang sudah terbentuk. Kemudian ada Principle of Continuity, yaitu organisasi berdasarkan pada kesinambungan pola. Selanjutnya ada Principle of Closure atau Principle of Good Form, yaitu organisasi berdasarkan pada bentuk yang sempurna. Selanjutnya ada Principle of Figure and Ground, yaitu organisasi berdasarkan pada persepsi terhadap bentuk yang lebih menonjol. Dan yang terakhir ada Principle of Isomorphism, yaitu organisasi berdasarkan pada konteks. Hukum-hukum belajar Gestalt yaitu ada dua, yaitu hukum Pragnas dan hukum-hukum tambahan. Yang pertama yaitu hukum Pragnas. Hukum Pragnas ini menunjukkan tentang berarahnya segala kejadian, yaitu berarah kepada Pragnas itu, yaitu suatu keadaan yang seimbang, yaitu yang mencakup sifat-sifat keturunan sederhana, kestabilan, simetri, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu hukum-hukum tambahan. Ahli psikologi mengadakan penelitian dalam bidang penglihatan dan menemukan bahwa objek-objek penglihatan itu membentuk diri menjadi gestalt-gestalt menurut prinsip-prinsip tertentu, diantaranya hukum keterdekatan, hukum ketertutupan, hukum kesamaan. Jadi yang penting bukanlah mengulang-ulang hal yang harus dipelajari, akan tetapi mengertinya menjadi insight. Insight bergantung pada kesanggupan pengalaman, taraf kompleksitas dari suatu situasi, latihan, dan trial and error. Dalam teori belajar Gestalt ini terdapat 4 asumsi yang mendasari pandangan Gestalt, diantaranya yaitu yang pertama, perilaku molar hendaknya banyak dipelajari dibandingkan dengan perilaku molekular. Perilaku molekular adalah perilaku dalam bentuk konkresi otot, sedangkan perilaku molar adalah perilaku dalam keterkaitannya dengan lingkungan luar. Contohnya yaitu berlari, berjalan, mengikuti kuliah, bermain sepak bola. Nah, perilaku molar lebih mempunyai makna dibandingkan dengan perilaku molekular. Selanjutnya yang kedua, hal yang penting dalam mempelajari perilaku adalah membedakan antara lingkungan geografis dengan lingkungan behavioral. Lingkungan geografis adalah lingkungan yang sebenarnya ada, sedangkan lingkungan behavioral merujuk pada sesuatu yang nampak. Misalnya gunung yang nampak dari jauh seolah-olah sesuatu yang indah. Ini merupakan lingkungan behavioral, padahal kenyataannya merupakan suatu lingkungan yang penuh dengan hutan yang lebat. Nah, ini merupakan lingkungan geografisnya. Kemudian yang ketiga, organisme tidak bereaksi terhadap rangsangan lokal atau unsur atau suatu bagian peristiwa, akan tetapi mereaksi terhadap keseluruhan objek atau peristiwa. Misalnya adanya penamaan kumpulan bintang seperti Sagittarius, Virgo, Pisces, Gemini, dan sebagainya adalah contoh dari prinsip ini. Contoh lain itu seperti gumpalan awan tampak seperti gunung atau bintang tertentu. Kemudian yang keempat yaitu pemberian makna terhadap suatu rangsangan sensoris adalah merupakan suatu proses yang dinamis dan bukan sebagai suatu reaksi yang statis. Proses pengamatan merupakan suatu proses yang dinamis dalam memberikan tafsiran terhadap rangsangan yang diterima. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.